yang sudah kami pelajari bersama Bapak dosen pengampu Dr. Baginda Sitompul MPDK. Untuk itu, saya lumayan Revita Cibro, NIM 250101210, Prodi Pendidikan Agama Kristen, mahasiswi IAKN Tarutung, dan untuk mempresentasikan kitab Injil Matius. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan siapa itu penulis kitab Matius. Tidak ada pernyataan dalam Injil ini bahwa Matiuslah penulisnya, tapi tradisi mula-mula menyatakan bahwa Matiuslah penulisnya. Sering kita ketahui tentang Matius karena ia hanya disebut dalam pasal 9 ayat 9 dan pasal 10 ayat 3, yaitu bahwa ia seorang pemungut cukai yang dipanggil secara pribadi oleh Yesus. Ia adalah salah satu dari 12 rasul. Bapak-bapak gereja seperti Papias menyatakan bahwa Matius menyusun perkataan-perkataan Yesus dalam bahasa Ibrani atau Alam. Baik, selanjutnya kita masuk ke tujuan penulisan kitab Matius. 1. Untuk menunjukkan hubungan antara Yesus dalam perjanjian lama. Yang kedua, untuk mencatat ajaran Kristus yang diberikan secara luas pada muridnya. Dan yang ketiga, untuk menjelaskan sikap apa yang diharapkan Kristus pada muridnya. Keempat, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan oleh jemaat, misalnya mengenai kehidupan masa muda Yesus dan kedatangannya kembali. Yang kelima, untuk menjelaskan tentang cara mengelola gereja. Selanjutnya kita masuk ke pembaca kitab Matius. Injil Matius ditunjukkan kepada orang-orang Yahudi yang telah mengenal hukum Taurat dan kitab para nabi. Sebagian besar mereka mungkin sudah menjadi Kristen, tetapi manusia boleh jadi penulis Injil untuk meyakinkan orang Yahudi yang lain bahwa Yesus adalah Mesias yang sudah lama dinanti-nantikan oleh bangsa Yahudi. Selanjutnya kita masuk ke ciri-ciri khusus kitab Matius. Ciri-ciri khususnya ini ada 4, yaitu 1. Injil Matius sangat teratur. Yang kedua, karena ingin menunjukkan bahwa Yesus adalah Mesias Yahudi. Yang ketiga, Matius berbicara tentang kerajaan surga atau 33 kali. Yang keempat, dari keempat Injil hanya Matius saja yang berbicara mengenai gereja. Masuklah kita kepada garis besar kitab Injil Matius. 1. Kedatangan Mesias tertulis dalam Matius 1 ayat 1-4. Kedua, khotbah di bukit tertulis dalam Matius 5 ayat 1-7. Yang ketiga, khotbah tentang kerajaan surga tertulis dalam Matius 8 ayat 1-9. 4. Misi dari 12 rasul tertulis dalam Matius 10 ayat 1-42. Kelima, puncak misi Kristus tertulis dalam Matius 26 ayat 1-28. Selanjutnya, masuklah kita ke tema-tema kunci. 1. Allah adalah Bapa surgawi kita. Kedua, berbagi gambaran mengenai Yesus. 3. Kutipan-kutipan dari perjanjian lama. Keempat, ajaran Yesus. Kelima, perumpamaan Yesus. Keenam, mujizat-mujizat yang dilakukan Yesus. Ketujuh, kerajaan surga. Dan selanjutnya, masuklah kita ke pesan teologis kitab Injil Matius. 1. Yesus adalah Mesias. Kedua, Yesus berbicara mengenai satu kerajaan. Yang ketiga, Yesus menggarisbawahi hukum Taurat. Yang keempat, Yesus mengutus gerejanya. Baik, materi yang terakhir yaitu penerapan kitab Injil Matius. Tertulis dalam 2, yaitu 1. Kepada orang yang belum percaya. Yang kedua, kepada orang Kristen. Demikianlah penjelasan saya tentang kitab Injil Matius. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Shalom.